Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idris SSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis instrumen. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan judul High Pressure Thin Layer Chromatography atau TLC, HPTLC, dan Gas Chromatografi. Sebelumnya berkenalkan anggota kelompok kami berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan Najwa Oktaviana, Aura Najwa, dan saya Mutia Khairina Wira. Nah, jadi di sini kami akan membahas beberapa subtopik, yaitu tentang kromatografi dan gas kromatografi atau GC. Dimulai dari pengertian, prinsip kerja, komponennya, fase diam dan syaratnya, kelebihan dan kekurangan, mekanisme, aplikasi, dan juga kesimpulan. Nah, apa sih itu kromatografi? Nah, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Nah, jadi di sini ada dua fase, ada fase gerak dan fase diam. Nah, fase gerak dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase diam dapat berupa cairan atau padatan. Nah, prinsip kerja dari kromatografi yaitu didasarkan pada pemisahan komponen-komponen dalam dua fasa, yaitu fase diam dan fase gerak, dan perbedaan daya serap masing-masing komponen sampel. Nah, adapun pengertian dari HPLC, High Performance Thin Layer Chromatography. Nah, dia ini merupakan suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran senyawa menjadi komponen yang lebih kecil. Nah, teknik ini banyak digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur senyawa dalam campuran yang kompleks dengan memanfaatkan plat kromatografi yang tipis. Prinsip kerja dari alat ini adalah pemisahan berdasarkan sifat absorpsi sampel. Sampel akan bergerak sesuai dengan afinitasnya terhadap absorben. Nah, ada beberapa komponen dari alat HPLC ini. Yang pertama yaitu Automatic Sample Applicator. Nah, dia ini berfungsi untuk mengaplikasikan sampel secara otomatis pada plat HPLC. Yang kedua yaitu Development Chamber. Nah, dia berfungsi untuk memisahkan sampel dengan menggunakan fase gerak. Selanjutnya yaitu Derivatization Chamber. Nah, dia ini berfungsi untuk menyemprotkan reagen ke plat HPLC agar sampel tidak berwarna dapat dilihat. Selanjutnya, Documentation System. Nah, ini berfungsi untuk mengambil citra visual dari lempeng HPLC, biasanya dengan menggunakan UV atau tampilan visualnya. Nah, selanjutnya yaitu densitometer. Ya, dia berfungsi untuk menganalisis sampel. Dan yang terakhir yaitu Vision Cage yang berfungsi sebagai perangkat lunak yang mengatur keseluruhan pengoperasian alat HPLC. Nah, ada dua fase diam dari alat HPLC adalah komponen di dalam kromatografi yang berperan sebagai media tahap untuk memisahkan komponen dalam campuran sampel berdasarkan perbedaan fisik dan kimianya. Nah, umumnya fase diam pada HPLC yaitu silika gel. Nah, ada beberapa syarat untuk fase diam HPLC ini. Yang pertama, ukuran partikel harus kecil, yaitu 5-7 mikrometer. Selanjutnya, bahan tahan terhadap pelarut dan suhu. Terus yang terakhir yaitu konsisten dan stabil dalam kondisi yang sama. Nah, jenis dari plat HPLC ini yaitu silika gel 60F254, selulosa, alumina, silika gel termodifikasi, plat fase terbalik.
Kelebihan dan kekurangan HPLC. Kelebihan HPLC yang pertama, dapat menganalisis banyak sampel. Yang kedua, fleksibilitas dalam pemilihan fase diam dan fase gerak. Yang ketiga, memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Yang keempat, dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, biaya lebih rendah. Kekurangan HPLC sendiri, yang pertama, resolusi lebih rendah. Yang kedua, sensitivitas terbatas. Ketiga, tidak cocok untuk senyawa volatil. Yang keempat, dapat dipengaruhi oleh lingkungan seperti kelembapan dan suhu. Yang terakhir, beberapa tahapan masih bersifat manual atau semi-otomatis. Mekanisme kerja HPLC, yang pertama, sampel diolah dan dipersiapkan dalam pelarut yang sesuai. Yang kedua, sampel diaplikasikan pada plat HPLC. Ketiga, plat dimasukkan ke dalam chamber. Keempat, plat dikeringkan untuk menghentikan fase gerak. Yang kelima, dilakukan analisis di bawah sinar UV, derivatisasi kimia atau perangkat lain. Dan yang keenam, evaluasi sampel dengan software khusus HPLC. Selanjutnya, aplikasi dari HPLC. Yang pertama, untuk analisis senyawa obat. Yang kedua, untuk analisis bahan alami seperti flavonoid dan alkaloid. Yang ketiga, untuk analisis makanan dan minuman. Yang keempat, untuk analisis kosmetik dan dermatologi seperti beta-metosan. Selanjutnya, ada pengertian dari gizi. Gizi atau kromatografi gas adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk pemisahan dan mengidentifikasi suatu komponen dalam suatu campuran sampel yang umumnya bersifat volatil. Prinsip kerjanya, sampel diinjeksikan ke dalam injektor yang nantinya akan diuapkan. Komponen gizi ada 4. Yang pertama, carrier gas, yang fungsinya sebagai fase gerak yang membawa sampel ke kolom. Yang kedua ada trap, yang fungsinya untuk menyaring kotoran atau mengatur aliran carrier gas agar tetap stabil. Yang ketiga ada injection port untuk menginjeksi sampel. Dan yang terakhir ada capillary column atau gizi oven yang fungsinya untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan titik didih. Selanjutnya ada fase diam kromatografi gas. Jadi fase diam kromatografi gas itu berupa material yang dilapisi di dalam kolom yang fungsinya untuk memisahkan campuran komponen berdasarkan interaksi fisik dan kimia. Fase diam di dalam gizi itu dapat berupa lapisan cairan mikroskopis yang dilapisi padatan seperti silika gel atau alumina. Syaratnya harus memiliki stabilitas yang baik, ukuran kecil, memiliki kepolaran yang sesuai dengan polaritas senyawa, dapat memisahkan senyawa volatil, contohnya polidietilen siklosan atau PDMS. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan dari kromatografi gas. Nah, adapun kelebihan dari gas kromatografi ini adalah yang pertama itu waktu analisisnya itu singkat, yang kedua itu sensitivitasnya tinggi, yang ketiga ketajaman pemisahannya tinggi, yang keempat batasan deteksinya rendah, dan yang kelima itu adalah sistem alatnya itu otomatis. Nah, adapun kekurangan dari kromatografi gas ini adalah yang pertama, hanya untuk senyawa yang bersifat volatil. Nah, yang kedua itu adalah terkadang fase diamnya itu dapat mempengaruhi akurasi analisis. Yang selanjutnya itu adalah persyaratan teknisnya tinggi, dan yang terakhir itu adalah sensitivitasnya rendah. Selanjutnya itu adalah mekanisme kerja dari alat kromatografi gas atau gizi. Nah, yang pertama itu adalah sampel diinjeksikan ke dalam sistem melalui injektor port. Yang kedua itu adalah sampel diuapkan dalam suhu tinggi pada port injeksi. Yang ketiga itu adalah fase gerak akan membawa sampel melalui kolom kapiler. Yang keempat itu adalah komponen sampel dipisahkan berdasarkan injeksi dengan fase diam. Yang kelima itu sinyal komponen dideteksi oleh detektor, dan yang terakhir itu adalah data akan dianalisis dalam bentuk kromatogram. Nah, adapun aplikasi dari kromatografi gas ini adalah yang pertama itu untuk menganalisis cairan biologis seperti cairan tubuh. Yang kedua itu adalah untuk pemeriksaan obat anti epilesi.
Nah, yang ketiga itu adalah untuk analisis kualitatif dan kuantitatif makanan dan juga minuman. Nah, yang terakhir itu adalah untuk menganalisis komposisi hidrokarbon dan kontrol kualitas produk. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan tadi, dapat kita ketahui bahwa kromatografi adalah teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan komponen berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Nah, adapun HPLC adalah suatu metode kromatografi lapis tipis dengan aplikasi sampel di atas plat dan menggunakan fase gerak untuk pemisahan. Nah, komponen dari HPLC itu yaitu sampel, plat HPLC, development, development chamber, derivatization chamber, scanner, data system, dan juga software. Nah, adapun fase diam HPLC itu dapat berupa lapisan tipis seperti silika gel. Nah, kelebihan dari HPLC itu adalah analisisnya itu multisimple, fleksibilitasnya biaya rendah, memiliki tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Nah, adapun kekurangan dari HPLC itu adalah resolusinya rendah, tidak cocok untuk senyawa volatil, dan beberapa tahapan masih bersifat manual. Nah, selanjutnya itu adalah gas kromatografi adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan senyawa yang bersifat volatil. Nah, adapun kelebihan dari gas kromatografi itu adalah sensitivitasnya tinggi dan analisisnya cepat. Sedangkan kekurangannya itu adalah hanya untuk senyawa yang bersifat volatil. Nah, adapun komponen dari gas kromatografi itu adalah carrier gas, injektor port, dan juga kolom. Nah, yang terakhir itu adalah fase diam dari gas kromatografi itu adalah lapisan cairan yang dilapisi oleh padatan seperti silika gel dan juga alumina. Nah, berdasarkan materi yang kita udah bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa fase diam HPLC atau High Performance Thin Layer Chromatography dan GC atau gas kromatografi sangat penting untuk pemisahan dan analisis senyawa. Nah, HPLC ini menggunakan lapisan tipis padat untuk pemisahan berdasarkan interaksi antara sampel dan fase diam. Nah, sementara GC merupakan menggunakan fase diam padat dalam kolom untuk memisahkan senyawa berdasarkan volatilitasnya di mana sampel berada dalam fase gas. Nah, sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mempresentasikan. Sekian presentasi dari kami tentang HPLC dan gas kromatografi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.